Selamat pagi buat Shalom, selamat pagi buat jemaat Betani Solo Baru. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di Daily Seeking God. Sebelum kita mau sama-sama mendengar apa yang mau saya sharekan secara pribadi, saya mau ajak untuk kita semua untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap waktumu, buat setiap hidup kami bersyukur buat hari-hari yang kau beri, kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami, setiap penyertaanmu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dasar seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama belajar untuk kami mendengar apa yang kau mau Tuhan, untuk sama-sama kami boleh belajar mengerti lagi apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang berkati setiap kami, Kau yang akan lindungi setiap kami Tuhan, dimanapun setiap Kau tempatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom buat Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau share di bulan ini bertemakan tentang murid Tuhan gitu kan. Ketika saya belajar tentang murid ya, tentang murid Tuhan, saya dapatkan ayat di Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke 35. Kita mau sama-sama baca dulu. Perikopnya berjudul tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25 saya mau bacakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Ayat 30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin, saudara. Saya mau share ini. Jadi ada apa ya bahasanya ya? Ada banyak orang, ya. Ada banyak alasan orang-orang itu mengikut Tuhan, gitu kan. Kalau kita baca di perikop-perikop sebelum ini itu Tuhan kan sudah melakukan banyak mukjizat, dan pada waktu itu ada banyak sekali orang yang ikut Tuhan. Ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan, gitu kan. Dan ada banyak alasan juga, gitu kan. Ada banyak alasan orang-orang itu mengikut Tuhan.
Ya mungkin ada yang menginginkan makanan, mungkin ada yang menginginkan mujizat dari Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika kita belajar bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, ya ketika kita belajar membaca firman Tuhan ini tadi, Tuhan itu menghendaki setiap kita itu menjadi murid Tuhan gitu kan saudara. Tuhan itu pengen kita semua itu jadi muridnya Tuhan. Dan apa ya, ketika saya baca ayat ini tadi, saya teringat dulu di tahun 2012 awal saya bertobat, awal saya mengikut Tuhan. Waktu itu saya mengalami bagaimana kan dulu saya background dari Muslim dan pindah ke Kristen, dan waktu itu keluarga nggak setuju, keluarga nggak memperbolehkan saya untuk pindah gitu kan. Dan waktu itu saya mengalami tekanan yang sangat berat, saya mengalami tekanan dari keluarga. Benar-benar waktu itu saya cukup agak bingung saya harus ngapain, dan waktu itu saya benar-benar nggak tahu harus ngapa. Dan saya bertemu waktu diajak sama Bagio itu untuk ketemu sama Ko Henry gitu kan, Bapak Pendeta gitu, ketemu sama Ko Henry. Dan waktu itu saya masih ingat betul dia ngomong, saya cerita apa yang saya alami waktu itu. Saya cerita kenapa kok ikut Tuhan jadi seperti ini, kok jadi semakin berat, kok malah saya mendapatkan tekanan yang sangat berat gitu kan. Waktu itu Ko Henry itu baca di ayat yang 26 ini, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu itu saya bingung, saya masih tidak tahu tentang Alkitab gitu kan. Dan waktu itu Ko Henry cuman dia jelasin bagaimana maksud dari ayat ini. Di ayat ini kan dikatakan, jika seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapak ibunya. Wah, waktu itu saya bingung gitu kan, kok malah disuruh membenci gitu kan, disuruh membenci bapak ibunya. Tapi waktu itu Ko Henry dia menjelaskan bagaimana maksud dari ayat ini itu ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari keluargamu, bahkan lebih dari ayahmu, dari ibumu, kita tidak layak disebut murid Tuhan gitu kan. Jadi benar-benar waktu itu saya diajari gitu kan. Waktu itu saya benar-benar terpukul, oh ternyata mengikut Tuhan itu nggak mudah gitu kan. Mengikut Tuhan itu nggak gampang. Benar-benar saya harus memprioritaskan Tuhan lebih dari keluarga saya waktu itu. Dan ketika itu saya cukup dikuatkan gitu kan. Pada waktu itu saya cukup dikuatkan dan saya mau terus berjalan, saya mau terus berproses bersama dengan Tuhan. Dan puji nama Tuhan sampai hari ini, ketika hari ini saya boleh share juga di tempat ini tentang ayat ini, bagaimana setiap dari kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun gitu kan. Bahkan lebih dari keluargamu, lebih dari siapapun orang, lebih dari apapun yang mungkin menjadi hari-hari ini menjadi momok menjadi tembok-tembok kita, yang mungkin kita terikat dengan pekerjaan, mungkin kita terikat dengan banyak hal, kita masih terikat dalam kesibukan kita masing-masing, pekerjaan kita di dunia gitu kan, atau apapun itu. Dan hari ini Tuhan mau menghendaki setiap kita itu untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun dalam kehidupan kita saudara. Dan benar-benar di ayat selanjutnya, di ayat 27 itu dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, ini seringkali kita sudah mendengar, mungkin seringkali kita sudah membaca ayat ini berulang-ulang kali gitu kan. Tapi hari ini diingatkan kembali bagaimana barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Jadi ketika kita tidak mau membayar harganya, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, pasti akan ada harga yang harus dibayar. Pasti akan ada harga yang harus dibayar ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sedang berjuang bagaimana kita sedang melayani Tuhan gitu kan saudara. Dan ketika itu saya teringat bagaimana dulu ketika saya mendapat tekanan dari keluarga yang sangat berat, dan waktu itu benar-benar ada harga yang harus saya bayar gitu kan. Ketika saya mau pengen menjadi murid Tuhan, ketika saya pengen mau mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Bagaimana saya harus berjuang melawan setiap tekanan dari keluarga, melawan setiap tekanan dari keluarga jasmani saya, bagaimana saya harus terus melayani Tuhan, bagaimana saya harus tetap bergereja, saya harus tetap melayani Tuhan sekuat saya. Walaupun waktu dulu zaman SMA itu benar-benar sangat berat, ketika ada tekanan itu nggak dikasih uang saku dan lain sebagainya, nggak digagas gitu kan. Tapi itu yang harus saya lalui, yang harus saya bayar harganya. Dan hari ini saudara, mungkin proses itu masih ada dalam setiap kehidupan kita ketika kita sedang melayani Tuhan. Hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan apa? Ketika mungkin setiap dari kita mungkin disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, kita disibukkan dengan banyak hal gitu kan. Dan apakah Tuhan masih menjadi prioritas kita dalam setiap kehidupan kita? Kalau belum, mari sama-sama gitu kan. Mari sama-sama ayo kita prioritaskan Tuhan, mari sama-sama membayar setiap harganya, memikul setiap salib Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan. Apakah kita masih memprioritaskan Tuhan? Apakah kita masih menempatkan Tuhan menjadi nomor yang utama gitu kan? Ketika kita mau jadi murid ya harus melakukan itu saudara. Benar-benar kita harus memikul setiap salibnya Tuhan. Bagaimana kita harus mau memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun gitu kan saudara. Dan yang ketiga di ayat 33 saudara, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku gitu kan. Dan di ayat ini kita bisa belajar gitu kan, bagaimana kita harus mengosongkan diri kita saudara. Saya baca ulang lagi ya saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan sedang ngajari kita bagaimana kita harus selalu mengkosongkan diri. Tidak ada kepentingan yang lain secara pribadi, tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana semua kepentingan Tuhan yang harus terlaksana. Ya mungkin sangat berat secara pribadi, saya pun juga masih belajar gitu kan. Tapi mari ayo kita sama-sama terus belajar bagaimana kita harus mengosongkan setiap diri kita, agar kehendak Tuhan itu yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita, agar kehendak Tuhan itu yang utama, agar kepentingan Tuhan sajalah yang terlaksana dalam setiap kehidupan kita saudara. Kalau kita mau jadi murid Tuhan harus benar-benar kita mengkosongkan diri, bagaimana kita harus selalu mengutamakan Tuhan gitu kan. Dan di pagi hari ini saya sangat bersyukur ketika saya boleh share firman Tuhan ini yang mungkin sangat singkat, tapi sama-sama kita belajar untuk terus jadi murid Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mencari pribadinya. Bagaimana kita harus selalu mau belajar untuk jadi murid Tuhan. Mungkin secara pribadi masih berat, kita masih mungkin jatuh bangun, tapi mari sama-sama kita belajar terus untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Menjadi murid Tuhan yang sejati, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua, kita harus mau memikul salib, membayar setiap harganya ketika kita sedang melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengkosongkan diri kita biar kepentingan pribadi Tuhan, kepentingan Tuhanlah yang terlaksana dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat sharing pagi ini. Buat saudara-saudara semua, biarlah apapun yang boleh saya sharekan boleh memberkati kita semua. Dan sebentar saya mau ngajak kita sama-sama berdoa.
Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Yesus buat setiap kasih setiamu. Sekali lagi kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati Tuhan, bagaimana kita harus mementingkan Engkau Tuhan lebih dari apapun, bagaimana kita harus memikul salib-Mu, bagaimana kita harus mau membayar setiap harganya ketika kita sedang melayani Engkau Tuhan, yang bagaimana kita harus selalu mengkosongkan diri kita, biarlah kepentingan-Mu saja Tuhan yang boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Yesus. Kau yang akan selalu ajari setiap kami, Kau yang akan selalu bimbing setiap langkah kaki kami untuk terus mau menjadi murid-Mu, mencari Engkau, untuk terus mau taat setia mengerjakan setiap panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu yang berkati setiap hari-hari demi hari Tuhan, yang selalu menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Berkati setiap siapapun kami Tuhan yang mendengarkan daily singkat ini Tuhan, yang Kau yang akan selalu limpahkan setiap kasih-Mu, Kau yang selalu curahkan setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin.